Sahabat cermat, torang kembali lagi di segmen Cermat Show. Jadi Cermat Show ini adalah podcast di mana torang mengundang narasumber dengan berbagai latar belakang, baik itu politisi, seniman, akademisi, penggerak-penggerak komunitas di Kota Ternate. Hari ini podcast kali ini sedikit berbeda. Biasanya tong adakan langsung di kantor cermat, tapi kali ini torang outdoor, lumayan jauh di Pulau Tareba, langsung di Pulau Tareba. Sama-sama dengan torang salah satu penggerak dari Pulau Tareba, dari komunitas Pulau Tareba, Junet. Di Junet ini dia biasa juga dikenal dengan Pak RT. Pak RT. Kebanyakan para pengunjung kita juga biasa berkunjung di sini dan orang-orang kebanyakan kenal dia itu Pak RT. Oke, ini plesetan untuk Pak RT di Tareba saja atau memang dia betul-betul Pak RT? Belakangan kita tahu, baru kita tahu ternyata Junet ini memang betul-betul Pak RT begitu di sini Pak RT. Ini ada orang langsung tuh. Ada orang langsung toh. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri Pak ya. Iya. Mungkin Junet sendiri bisa cerita memperkenalkan diri. Jadi saya nama itu Junaidi Abbas. Oke. Sering disapa Junet. Oke. Jadi di lingkungan sini orang kenal Junet. Salah satu penggagas dari Tareba. Iya. Dari komunitas Tareba. Salah satu penggagas. Junet bisa cerita dari awal mula ngoni bentuk. Tapi sebelum itu mungkin tong informasikan dulu. Tareba itu apa? Sebenarnya orang setahu sih, tapi sebagai informasi, Tareba itu adalah salah satu destinasi wisata di Kota Ternate. Dia ada di Kelurahan Takome, tepat di Danau Tolire. Gitu. Dan ya sangat terkenal sih Tareba itu. Adalah pariwisata sekaligus area konservasi. Nah, sebelum tong bicara jauh tentang Tareba, tong flashback dulu tanya-tanya awal mula. Dari mana sih lokasi ini sebagai pariwisata itu terbentuk? Oke, mungkin Junet bisa cerita-cerita. Cerita sekalian langsung perkenalan begitu toh. Oh iya, oke. Jadi Pulau Tareba itu dijaga melalui musyawarah bersama teman-teman pemuda atau lebih dikenal dengan Karang Taruna. Jadi orang punya tujuannya untuk kelola potensi yang ada di orang perubahan potensi pariwisata. Jadi potensi itu tujuannya untuk jadikan sebuah destinasi pariwisata. Agar pemuda tadi punya aktivitas punya inovasi tersendiri untuk menunjang ekonomi. Jadi ini tuh di inisiasi dalam rangka untuk menunjang ekonomi kreatif dari Karang Taruna. Oke. Berarti komunitas Pulau Tareba ini adalah Karang Taruna Kelurahan Takome? Iya, awalnya itu dari Karang Taruna. Oke. Jadi programnya Karang Taruna untuk bagaimana punya pemberdayaan tertentu. Jadi Karang Taruna itu ada divisi pemuda dan olahraga, ada pariwisata dan kebudayaan, ada perikanan dan kelautan. Jadi dari Karang Taruna melihat peluang-peluang itu, peluang ya di mana ada potensi yang di mana harus jadikan sebagai sebuah destinasi wisata. Oke, dan akhirnya jadi destinasi wisata. Destinasi wisata. Sebenarnya Tommy penasaran. Sebelum dia jadi destinasi wisata, area ini tuh area apa sih? Ini dulu itu masyarakat di lahan kebun sagu, hanya menanam sagu saja. Nah, karena pada waktu itu tuh masyarakat punya aktivitas untuk tanam sagu di sebelum tahun 2000-an lah. Maksudnya tahun 90-an. Jadi dari tahun 90 sampai tahun 2000 itu aktivitas masyarakat di sini. Setelah itu dari menanam sagu itu setelah ada aktivitas lagi. Jadi apa? Jadi hutan sih. Iya, jadi hutan biasa. Pokoknya hutan yang dimana aktivitas itu pokoknya ada yang ambil kayu dan sebagainya. Nah, lalu
dari situ bagaimana sih ceritanya muncul inisiatif dari teman-teman komunitas Pulau Tareba untuk apa ya, sulap di area sulap ini. bikin pariwisata di sini Bikin gitu, di pariwisata. Tareba. Apa potensi yang waktu itu Ngoni sadari? Iya, jadi ada beberapa tempat potensi yang akan orang mau garap untuk jadikan sebagai destinasi wisata. Ada juga yang penawaran di pantai. Nah, ada beberapa pantai yang kemudian ditawarkan dari forum itu. Nah, dan apa ya? Kemudian ada beberapa teman-teman dari Karang Taruna itu bahwa ini sudah dilakukan identifikasi di mana tempat-tempat yang harus orang bikin pariwisata ini. Karena orang melihat peluang pada waktu itu untuk pariwisata ini cuma hanya pariwisata bahari atau pantai, terus laut. Iya, Sulamadaha, Komalamo, ada pantai Kala Jawa, ada pokoknya ada pariwisata buatan yang kenal itu ini apa? Taman Sakura. Nah, Taman Loveling apa-apa. Nah, ternyata. Terus orang memilih bahwa orang harus kelola potensi hutan itu. Jadi menampilkan sesuatu yang beda. Iya, orang mau tampilkan sesuatu yang beda yang ada di jadi bisa jadi gebrakan baru kan? Iya. Bisa jadi gebrakan baru. Iya, dan iya betul, dan kalau dia satu-satunya pariwisata yang spotnya di hutan. Di hutan begitu. Yaitu Tareba. Satu-satunya Tareba. Iya, karena orang punya potensi kalau orang berbicara hutan di Ternate ini, ya masih kentalnya hanya di Kelurahan Takome. Iya. Jadi masih lestari lah. Jadi orang manfaatkan hal itu, peluang-peluang itu. Jadi awalnya tadi tuh di sini tuh hutan biasa, hutan biasa. Tapi pada akhirnya rembuklah pemuda begitu dan akhirnya memutuskan untuk bikin spot pariwisata di sini. Gitu. Bikin destinasi pariwisata. Oke. Nah, setelah sudah jadi pariwisata, belakangan ini terdengar bahwa ini bukan hanya pariwisata biasa, tapi dia include juga dengan konservasi. Iya. Nah, itu coba jelaskan. Jadi, itu bagaimana tuh? Akhirnya orang lebih kenalkan dengan Pulau Tareba ini. Dari awal itu orang cuma hanya fokus dengan pariwisata biasa saja, kejar view, terus camping. Orang tidak berpikir bahwa ke depannya akan jadi konservasi. Iya. Nah, terus bagaimana tuh perjalanannya sampai akhirnya jadi area konservasi? Jadi area konservasi itu orang butuh kolaborasi dari beberapa komunitas. Nah, baik itu dari komunitas pencinta alam, dari satwa, terus atau dari lebih dikenal dengan burung Indonesia, ada juga dari reptil, ada dari IAGI, banyak komunitas yang ada di Kota Ternate ini. Salah satunya ya media yang ada, bahkan dari media juga. Nah, media yang pertama kali untuk membackup informasi terkait dengan Pulau Tareba ini yaitu Cermat. Siap. Ya, jadi Cermat juga turut mengambil peran untuk promosikan. Jadi orang dari Pulau Tareba ya sangat berterima kasih dengan Cermat ini. Sama-sama. Nanti terima kasih langsung ke DP Founder. Iya. Jadi apa ya? Akhirnya orang lebih mengenal Pulau Tareba itu melalui informasi itu. Baru kan sekarang maksudnya sosial media zaman sekarang. Iya, itu juga jadi satu kekuatan. Betul. Sekarang kalau buka spot wisata di Ternate di sosial media misalnya, pasti Tareba masuk list. Mungkin list nomor 1 lah gitu ya. Sekarang nih Tareba ada sementara hype. Ada lagi hype. Sebenarnya lagi hype nih Tareba. Iya. Jadi dia berkolaborasi banyak sekali, jadi kolaborasi dari Mapala, baik reptil komunitas, baik itu dari kampus dan sebagainya, mahasiswa. Jadi kerjasamanya lintas elemen lah ya, bisa dibilang begitu ya. Nah, setelah awalnya yang cuman pariwisata biasa, lalu kemudian jadi konservasi. Tentu dia pengelolaan juga berubah ya. Iya. Dari yang biasa ke konservasi. Dari yang biasa ke konservasi. Apa perubahan-perubahan yang paling signifikan? Jadi perubahan-perubahan itu pada awalnya itu kan orang cuma hanya berkunjung ini cuma
untuk kejar view danau terus sunset. Tetapi setelah perubahan ada lahir konservasi itu, ya orang juga kalau orang berbicara konservasi ini kan sesuatu yang kurang, orang harus tambah kayak penanam pohon, terus apa ya, orang melakukan identifikasi burung dan sebagainya, ya, untuk melakukan pengamatan satwa. Ini yang menjadi perubahan Pulau Tareba sampai saat ini, menjaga DP ekosistem. menjaga ekosistem. Ya, terus ada hewan endemik ya di sini Iya, ya. Kalau hewan pernah dengar endemik di sini. kuso gitu ya. Kuso. Dia dikenal kuso, tapi ya kalau orang-orang yang ini kan orang pasti kuskus kan, kuskus mata biru. Kuskus mata biru ya. Iya, kuskus mata biru. Oke. Ini yang di Pulau yang masih terjaga sampai sekarang di Pulau Tareba. Tapi kita penasaran, kita penasaran. Orang kan kenal Danau Tulir itu kan apa sakral begitu tuh. Sakral. Iya. Ada DP Nah, mistis-mistis. Ada ya. dia mistis-mistis. Iya. Kalau Bagaimana teman-teman di Tareba itu mengatasi itu gitu. Karena mungkin orang takut begitu Betul, kan. Karena iya beberapa kejadian belakangan kan kayak tuh. jadi Bagaimana ini mengatasi itu gitu. kalau orang mau lihat di mana ada tempat itu, kalau orang mau lihat di Kota Ternate khususnya, itu setiap tempat itu hal-hal mistis itu tetap ada. Iya. Tetapi kita punya kebiasaan di sini itu tinggal orang masih leluasa saja, masih leluasa, karena tidak mungkin hal-hal yang mistis itu dia mengganggu orang selaku anak cucu yang dimana orang harus menjaga. Ya, itu menjadi salah satu kearifan lokal juga. Betul. Jadi kan dia relevan dengan konservasi tadi gitu. Jadi Iya, kayak iya. ada etika lingkungan Etika, begitu yang dong rawat begitu melalui mitos. Ada Tulir ya. kesadaran bahwa ya ini tuh bukan hanya tentang manusia, Betul. Iya. tapi tentang alam juga. Betul. Tuh. Dan itu juga diperkuat dengan ya semacam tadi mitos-mitos yang akhirnya apa ya, ada semacam landasan nilai bahwa Betul. tong harus menghargai Betul. Dan bukan di sisi hanya lain manusia tapi bukan. yang non manusia tadi. Betul. Dan dia bisa jadi kayak daya tarik begitu tuh, daya tarik Iya. pariwisata. Itu juga iya betul, itu juga dikemas menjadi satu aset apa ya, pariwisata. Iya, Hmm. salah satu daya tarik pariwisata. Jadi selain untuk penyelamatan satwa, ada juga cerita-cerita menyangkut dengan mistis. Mistis itu juga untuk diangkat promosi pariwisata juga. Betul. Ya dan itu nya dulu. Mungkin itu nya dulu cerita terlalu mistis-mistis. Malam Maksudnya malam Malam tuh. keadaan ini Nah, tapi saya penasaran yang tadi yang apa hewan-hewan endemik tadi itu. Itu DP populasi tentu masih terjaga ya. masih terjaga. Apa saja yang jadi daya Jadi- tarik selain kus-kus tadi? Ada juga burung. Burung itu Burung apa? ada juga ya burung karakalo Australia, itu burung salah satu burung migrasi dari Australia. Iya. Karakalo Jadi, Australia. Nama agak talingkar lah ya. Lingkar lah. Itu kan di sini bilang apa? Itu Oh, burung alternatif bilang sogi, burung sogi. Oh, burung sogi. Iya. Siap. DP ciri-ciri mana tuh burung itu? Itu burung itu ciri-cirinya badannya abu-abu, terus kepalanya putih. Oh, kepala putih. Kepala putih. Nah, Ada- dan DP populasi ada Iya ada, masih terjaga masih sampai terjaga sekarang. gitu. Jadi terus selain burung karakalo Australia ada juga paruh bengkok, kakatua. Kakatua. Iya. Terus ada orang di sini bilang kakatua hijau. Terus ada juga burung maleo atau Iya. bilang gosong kelam itu. Hmm. Nah, yang paling uniknya tempe gosong kelam ini dia paling jinak sekali. Oh, Iya, gitu. dia paling jinak. Karena Gosong kelam. iya gosong kelam atau maleo. Biasa maleo itu kalau di hutan-hutan lain itu dia melihat toran yang langsung dia Manusia. terbang. Nah, Iya. dia terganggu dengan Terganggu. aktivitas manusia. Tetapi di sini alhamdulillah semenjak tahun 2019 sampai saat ini orang burung maleo itu dia sudah jinak sekali. Jadi mau join Iya, tongkrongan di Tareba ini. Iya, iya. Wah menarik tuh. Yang kita tahu, yang kita sepintas kita tahu bahwa burung sogi itu kan maksudnya di dalam orang kebudayaan kan dipercaya maksudnya burung sogi kalau dia berbunyi Iya. gitu, itu kan dia menandakan sesuatu tuh. Iya. Jadi kalau orang tua tua punya pemahaman itu bahwa ketika burung sogi atau sogi. karakalo Australia yang lebih dikenal itu berbunyi itu dari
laut ke darat, maka pertanda itu nelayan, panen nelayan. Ikan, itu ikan. musim ikan. Musim ikan. Nah, ketika kalau macam berbunyinya dari darat ke laut, maka panennya petani atau ya. Terus kalau dari utara ke selatan atau selatan ke utara itu bertanda sebuah wabah atau penyakit akan datang atau wabah musibah. gitu. Ya, itu yang Wah, masih Ini dipercayakan ya, semacam kalender musim gitu ya. Iya. Kalender musim ya kebudayaan di Ternate gitu. Bagaimana tanda-tanda alam itu jadi petunjuk Jadi sebagai petunjuk, aktivitas manusia. Dan itu masih lestari gitu, masih iya. dipergunakan oleh Masih masyarakat pergunakan ya. masyarakat. Jadi selain itu juga dorang ada burung baikole atau lebih Iya, dikenal tahu. itu kipasan kebun. Iya. Nah, Kipasan kebun. kipasan kebun. Kalau orang Ternate bilang burung baikole. Nah, burung baikole itu sering dipakai untuk para nelayan, bertanda bahwa cuaca laut itu akan tenang. Jadi itu siap melaut. Iya, melaut. Kalau biasa. kalau burung baikole begitu apa? Ketika kalau macam dia buat sarang di atas karang yang dekat pinggir pantai, maka para orang tua Percaya. punya kepercayaan bahwa itu akan laut itu dia tenang. Oh. Jadi mulai dari proses pembuatan sarang, terus bertelur, terus menetas sampai anaknya bisa terbang. Luar biasa ya. Informasi ini menarik sekali pastinya ya. Dan yang bikin dia lebih menarik lagi itu datang dari suara anak muda. Ya. Biasanya Betul. mitos-mitos begini tuh Gen Z Iya. so ketinggal. Ketinggal. Meskipun Junet ini bukan Gen Z sih, Iya. milenial sih. Tapi yang menarik adalah kesadaran itu masih dipupuk oleh pemuda. Salah satunya ya komunitas Tareba ini Tareba. satu Betul. magnet sih menurut kita. Betul. Dia jadi hal yang unik begitu. Iya. Betul. Jadi pengelolaan konservasi yang dilandasi oleh nilai-nilai kebudayaan, kearifan, mitos-mitos tidak lantas karena dia mitos lalu ditinggalkan gitu. Tapi itu dipercaya bahwa itu ya memang berkesinambungan dengan semangat konservasi itu sendiri. Dan mungkin saja karena dia mengandung nilai-nilai etika ya. Iya, Etika itu jadi Ya, jadi orang dulu saja orang ketika orang manakal burung baikole itu orang tua bilang betul. jangan manakal. Iya. Kalau terada sabantar dia bakar. Nah, ini juga perlu orang menyangkat sehingga kesadaran untuk lahirnya sebuah konservasi karena kesadaran manusia untuk berburuan satwa liar tadi itu. Nah, iya itu yang mau tuh dalamin. Oh, iya. Tantangannya seperti apa di sini ya? Pasti ada kayak orang berburu burung begitu. Iya. Ya, Dulu pasti ada ya. ya. Dulu itu Sering. paling banyak untuk berburu satwa itu atau dulu itu kan masih ada katapil, Iya. terus ada beds atau senjata angin. Orang sering setiap aktivitas pulang sekolah nih itu pemuda-pemuda atau masyarakat tuh sering berburu satwa atau katapil burung-burung. Kalau sekarang? Sekarang itu alhamdulillah sudah ada kesadaran dengan lahirnya Pulau Tareba ini. Pulau Tareba karena tujuan Pulau Tareba itu ya, tadi konservasi. Iya. Nah, jadi kesadaran itu disebarluaskan oleh Pulau Tareba itu melalui program-program macam apa saja gitu. Iya. Saya tahu penasaran bagaimana Nguni memberikan edukasi itu kepada baik itu kepada pengunjung atau kepada masyarakat secara umum. Jadi ketika orang melakukan kegiatan terus kasih hadirkan para pakar-pakar burung atau ini karena orang hadir terus orang menjelaskan bahwa pentingnya untuk menjaga flora fauna. Nah, karena ketika kalau macam kita berburu terus jual, maka kita hanya pendapatannya hanya sekali. Nah, tetapi kalau kita merawat dan melindungi burung, maka kita punya pendapatan itu akan berulang-ulang karena tadi itu ada yang berkunjung untuk melakukan pengamatan dan sebagainya. Oh, jadi apa istilahnya minat wisata khusus ya? Wisata minat khusus. Wisata minat Iya, khusus. khusus. Jadi orang datang berkunjung di sini sekaligus ada edukasi begitu Iya, kan? Dong kayak edukasi. semacam tur, lihat itu pohon-pohon, pohon terus burung dan sebagainya. burung. Boleh tadi
komunitas apa saja yang Iya. yang sudah Jadi datang? ya kalau orang melihat komunitas yang sudah datang di Khususnya sini yang tuh, konservasi ya? iya khususnya konservasi itu ada dari burung Indonesia, Burung Indonesia, ada dari HWP juga, HWP. HWP. Halmahera Wildlife Fotografi, Oh, iya. Halmahera Wildlife Fotografi, Wildlife Fotografi. iya. Ada juga dari Akita Jawa, Akita Oh, Jawa. dari Akita Jawa itu Oh, baru ini juga. Taman Nasional Taman Akita Jawa. Nasional, Ya, betul. Lolo Akita Batu. Jawa, iya. Iya iya iya. Banyak komunitas-komunitas alam juga, pencinta alam. Iya iya iya. Ya, jadi diberlakukannya area konservasi itu memang adalah apa ya, kerjasama dari lintas komunitas Iya, dan lintas komunitas. kesadaran itu menggerakkan kesadaran ini. Gitu. Ya semoga saja ke depan nih ada komunitas-komunitas yang concern ke bidang konservasi untuk Betul. datang ke Tareba dan membuat inovasi yang lebih Iya, positif lagi, positif. lebih bagus lagi. Khususnya untuk kepentingan konservasi dan Betul. Kalau untuk larangan-larangan sendiri, peraturan-peraturan sendiri nih. Nah ini kan misalnya ya amit-amit ada pengunjung yang datang terus tiba-tiba ada orang para tahu misalnya atau apa begitu, atau bahkan yang sengaja begitu untuk ya mencemari lingkungan betul. atau merusak ekosistem di Tareba, ada punishment gitu yang unik. palingan orang punya larangan-larangan itu yang kemudian sering orang pakai itu jangan potong pohon sabarang, Jam potong pohon Iya, sabarang ya. jangan Oke, jam potong pohon iya. sabarang. Siap. Ini untuk Hmm, pengunjung Peringatan Tareba, juga untuk pengunjung Tareba Tareba. supaya jangan jam potong potong pohon pohon sabarang. sabarang. Ya. terus tak boleh tembak burung maupun kus-kus, Tak kusuk boleh. itu Wah ini Nah, peringatan keras iya, nih. tak boleh sama sekali. Karena boleh ya ya. dan yang baroko-baroko jangan buang sampah, Iya. jangan buang puntung rokok Apalagi sabarang. iya, gitu ya. apalagi masalah sampah yang harus orang Sampah juga. sampah. Ini sampah yang harus orang Iya, iya, iya. Luar biasa. Berarti apa ya? DP pengelolaan sekarang tuh ya memang fokus ke apa? Membuat daya pariwisata itu Iya. kuat sekaligus konservasi. iya gitu. daya tarik pariwisata kuat sekaligus konservasi. Ada rencana waktu dekat yang mau dibuat begitu? Iya, Inovasi-inovasi Iya, apa yang orang akan buat, yang mau digagas begitu? orang akan melakukan pengembangan juga, pengembangan ya, orang akan menambahkan fasilitas-fasilitas yang kemudian kurang punya perencanaan itu. Nah, baik itu penambahan gazebo, ada juga misalnya, ada juga Ya, misalnya. koteks atau homestay itu. Sekarang yang sudah dibangun apa? Saya yang Iya. sementara Sementara yang baru orang dibangun itu ada rumah panggung. rumah panggung. Iya, rumah Nah, ini panggung. for apa nih? Untuk apa? Nah, kalau yang ini itu untuk base camp sekaligus kedai. Base Oh, camp sekaligus kedai. kedai. Nah, kedai, base camp sekaligus. Jadi yang orang yang datang di sini juga bisa pasang iya minuman, bisa makanan. minuman terus snack juga. Iya, palingan roti bakar, kentang, Roti bakar, kentang. iya, kentang terus kopi dan minuman. Wah, lain. berarti maksudnya secara perekonomian juga Iya, dia berdaya terputar gitu gitu iya ya. berdaya. Orang melakukan pemberdayaan kepada teman-teman itu yang punya semangat itu. Nah, jadi bukan cuma hanya urus ke camping atau ke apa bawa orang-orang untuk lihat satwa, tetapi ada juga aktivitas pemuda tadi itu berarti kopi, terus ada juga snack-snack tadi. Iya 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 iya. Nah, kalau untuk sementara ini sekarang ini apa pembicara menu ini menu-menu apa yang Iya, iya. sementara ini available gitu, ready Jadi- gitu yang siap disuguhkan ke pengunjung-pengunjung. Kalau sementara ini tuh palingan kopi, terus snacknya roti bakar sama kentang. Roti Oh, bakar iya. dan kentang. Iya, ada juga turun menu yang kemudian turun kasih namakan dengan nama pohon yang ada di sini. Oke. Nego Ais. Apa Nyego, itu? nyego ais ya. Nego Ais. Nyego ais, ais nyego ya. Ais Nego. Es nyego, es nyego. Nego itu. Es nyego, dia punya Sama. rasa buat. Jadi Nyego ini nama pohon. Nama pohon. Nama pohon yang nama lokal. Oke. Jadi mungkin nanti Apa DP? ada DP inovasi lagi, ada mie maleo. Ya, mudah-mudahan ada mie maleo.
nasi goreng kuskus mata biru. Tapi menarik ya, menarik. Tapi ya belum ada makanan berat ya. Belum. Itu rencana nanti kalau basecamp gazebo itu Iya. so jadi lah. Kalau sudah ada perkembangan yang semakin maju, Iya. kita akan sediakan itu. Iya, semoga lah ya, semoga para pengunjung makin berdatangan gitu, Iya. Tareba makin ramai lah, gitu. Semakin pumpang gitu. semakin booming gitu lagi Semakin tambah booming. loh. Nah, dari pembicara tentang DP promosi nih, tuh, kan so terkenal sekali nih. Iya, iya terkenal. Ada DP sosial media terhadap komunitas Tareba. Ada. Oh, ada. Itu IG. Apa ada nama IG? Nama IG-nya Pulau Tareba Takumi. Oke. Jangan lupa follow yang follow. nonton. Coba langsung ya. Pak RT langsung coba. Jadi teman-teman pegiat Tareba jangan lupa follow maupun tag di IG Pulau Tareba ketika sudah melakukan dokumentasi. Bapak jangan lupa tag di IG Pulau Ya, Tareba Takumi. ya, ini dalam rangka promosi dan lain-lain ya. Iya. Wah, Tapi saya untuk follow belum? apa? Untuk follow IG Pulau Tareba belum? Ini mau follow. Tapi beberapa kali ini sih apa? Tag gitu. Gimana tuh? Edit kayaknya. Edit itu. Iya. Wah, ini dari tadi obrolan dari tadi apa ya? Gebrakan baru sangat menginspirasi. Terlihat bagaimana semangat dari anak-anak muda begitu, persatuan terlihat, kesadaran akan local wisdom, kesadaran akan lingkungan gitu. Dan jadi selain dia apa ya, Tareba ini selain dia menyediakan spot yang bagus, view yang indah untuk orang-orang berdatangan, bisa juga jadi wahana edukasi tentang konservasi, kesadaran lingkungan dan lain-lain gitu. Wah, mantap sekali nih. Di Tareba ini kan juga ada camping ground tuh. Jadi Iya, ada orang camping. yang datang ke Tareba juga dong bisa camping. Bisa malam. bisa bermalam. Oh, iya. Dan itu ada DP apa? Ada paket. tendum, ada sediakan tendum. Oh, ada sediakan iya, tendum matras, terus disewakan. Sewakan. Nah, kursi. ini sekalian langsung harganya berapa itu biar Jadi, kalau orang-orang Informasi untuk Informasi teman-teman yang untuk mau berkunjung ke teman-teman Tareba yang gitu. berkunjung yang mau camping Jadi, terutama Kalau Langsung ke PRT Tareba. langsung Iya, ke Pak kalau- RT. kalau teman-teman yang sudah follow IG Pulau Tareba pasti sudah Oh, tahu. ada. Iya, ada Di sudah postingan itu. listnya di Oke. Ini tuh belum follow nih begini Iya. gitu. Belum Jadi, follow ya, jangan segera lupa. follow. selesai ini juga follow. Pasti. Siap. Pasti. siap. Oh, tadi so Tambah-tambah sempat promosi juga. foto-foto tadi langsung tag. Iya, Wah, itu pasti. Wah, ini bercerita dari tadi semua positif sekali, mantap sekali, dan tentunya semoga saja ke depan komunitas ini tetap solid ya, Iya, dan solid. makin solid Amin. lagi mendatangkan inovasi-inovasi yang Tetap semangat gitu. semangat. Iya. Rasa kopi Tareba dulu toh. kopi Tareba. Oh, ada kopi Iya, Tareba lagi. kopi. Ada. Itu dulu nih pemuka cuma itu selasa. Oh iya, astaga. Sabar. Sabar. Ini- Dari tadi kita kira ini kopi biasa, ternyata Iya. ini Kopi Tareba. Ini kopi kopi Tareba. Tareba ya. Tareba. Wah, ini dari tadi tuh belum sontong nih. Biar nanti Coba kita yang kita bandar sudah. tes. Siap. Main itu yang mandar itu. Oke. Merasa dulu ya. Iya. Cheers dulu ya. Oke, thank you. Cheers dulu. Cheers dulu apa? Siap, kopi Tareba. Apa nih? DP bahan dasar apa nih? Dia beda dengan kopi-kopi yang lain atau Kapal api. gimana? apa ya? Oh, kapal api. Kapal api saja. Jadi kapal Jadi- api cuma Ah, aturan Ada di peracikan Racikan khusus ke boy? racikan khusus. tapi enak. Enak. Sedap. Mungkin apa sebelum tutup mungkin ada yang mau disampaikan oleh Junet begitu. Iya, jadi teman-teman untuk saya sampaikan kepada teman-teman bahwa jangan pernah putus semangat ya untuk melakukan pengembangan sebuah destinasi. Jadi semangat komunitas itu sangat
diharapkan. Iya. Ya karena pemerintah maupun pihak swasta melihat kita itu tergantung dari sejauh mana kita punya semangat. Iya. Terus pesan juga, pesan yang terakhir tuh stop untuk perburuan satwa liar. Iya. Nah, Ini penting. iya itu sangat penting. Terus jangan potong pohon sembarang, terus jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah. Iya. Iya, Buang jadi harus menjaga alam, menjaga Iya. lingkungan kita Alam, karena ya kita hidup sangat bergantung di alam ya, sangat bergantung di lingkungan di mana kita tinggal begitu. Semoga saja ke depan komunitas ini makin solid, makin mantap lagi gebrakan-gebrakannya, makin inovatif dan kreatif lagi tentunya, dan makin mendatangkan banyak pengunjung. Pengunjung. Ya. Deng, tak lupa syukur dofu. Syukur dofu. Junaid Iya. yang Saya juga Di tengah suka kesibukan, bangun di tengah kesibukan sebagai Pak RT ya, mengelola warga, melayani warga. Kelola warga, melayani warga. Iya. Ya. Jadi kata syukur dofu itu harus orang sampaikan. Oke, Iya, syukur ucapkan dofu dan Subajo untuk Subajo. teman-teman yang masih setia nonton Cermat Show dan So, pantau terus Cermat Show karena ke depan akan banyak lagi podcast yang menarik gitu menarik dan ya. penuh inspirasi dan Penuh inspirasi penuh tentunya. inspirasi. Oke, salam pumpang untuk semua. Warga, boleh.